Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Asadi, nomor NIM 1803040414. Saya ingin menjelaskan tentang bisnis saya, yaitu bisnis jasa transportasi. Yaitu yang pertama, latar belakang pelaku usaha dalam menjalankan bisnis transportasi memegang peranan penting dalam melakukan bisnis perdagangan internasional, di mana terjadi proses inbound atau outbound logistik untuk menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen akhir. Permasalahan transportasi tersebut mencakup kemudahan untuk mendapatkan suatu produk kapan dan di mana saja bila proses pendistribusiannya dilakukan dengan baik. Kemudian mendapatkan barang ini mengandung suatu opportunity cost, yaitu peluang memenangkan bisnis jasa transportasi pengiriman barang. Untuk itu, transportasi merupakan hal yang penting yang menjadi core bisnis bagi perusahaan ekspedisi jasa pengangkutan barang. Jasa pengangkutan barang memiliki karakteristik yang berbeda dan penting dibandingkan jasa angkutan umum lainnya. Yang membedakan sektor jasa pengangkutan barang dibandingkan dengan jasa angkutan lainnya adalah jasa layanan yang ditawarkan oleh sektor dan jasa pengangkutan barang, yaitu pengangkutan barang dari konsumen ke konsumen akhir. Hal tersebut kemudian mempunyai pengaruh terhadap sektor jasa pengangkutan barang dalam bisnis perdagangan serta kegiatan perekonomian yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, perseorangan atau perusahaan diharuskan untuk dapat efektif dan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan jasa transportasi. Kunci sukses dari usaha ini adalah kepuasan pelanggan, karena yang dijual oleh usaha ini adalah jasa. Suatu usaha yang semakin berkembang maka membutuhkan permodalan yang semakin besar pula. Begitu pula dengan sektor jasa pengangkutan barang. Hal itu dapat disiasati dengan program kemitraan dengan pihak lain. Salah satu cara untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal adalah dengan manajemen yang terbuka serta pengelolaan dan pemberian informasi yang cepat akurat kepada pelanggan dan mitra. Diharapkan dengan ditetapkannya hal tersebut dapat mengurangi permasalahan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra, yang pada akhirnya mendatangkan keuntungan bagi semua pihak. Usaha pengangkutan barang ini memerlukan sistem yang dapat mengolah data dan informasi serta menyajikan dengan cepat dan akurat. Kebanyakan usaha sektor jasa pengangkutan barang, proses pengolahan data dan pembuatan laporan masih menggunakan pengolahan data yang bersifat pencatatan dalam bentuk pembukuan. Seluruh bukti pembayaran transaksi setiap hari dikumpulkan dan dilakukan pencatatan ke dalam buku besar transaksi. Untuk memudahkan pengolahan data transaksi dengan semakin banyaknya jumlah penduduk dan transaksi yang menjadi setiap hari. Yang kedua, yaitu bagaimana pelaku usaha memenuhi kebutuhan konsumen. Yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumen, kita memperlakukan sistem kerja cepat dan tepat. Di samping itu bisa mempercepat waktu pengiriman barang dan konsumen pun merasa puas. Yang ketiga, melakukan pelayanan kepada konsumen agar konsumen merasa puas, yaitu memberikan fasilitas dan pelayanan dengan lebih ekstra. Yang kedua, pelayanan yang jelas dan tidak bertele-tele. Yang ketiga, dekat dengan pelanggan. Yang keempat, menerima saran dan menampung keluhan pelanggan. Yang terakhir, meningkatkan kualitas produk atau jasa. Yang keempat, alasan pelaku usaha memiliki distribusi langsung maupun tidak langsung. Secara umum dikenal dua jenis bisnis distribusi, yaitu distribusi langsung dan distribusi tidak langsung.
Namun dalam kondisi khusus ada dua jenis distribusi yang disebut ini, yaitu distribusi langsung. Distribusi langsung merupakan kegiatan bisnis penyaluran barang yang dilakukan secara langsung atau produsen ke konsumen alias pelanggan perantara. Jenis distribusi langsung ini cocok dilakukan untuk pengusaha kecil. Alasannya tentu karena terkait modal, karena untuk mendapatkan jasa distribusi membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan akan mengurangi keuntungan produk. Biasanya juga perusahaan kecil memiliki jangkauan yang sempit sehingga masih mungkin untuk ditangani sendiri melalui distribusi langsung. Yang kedua ini distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung artinya kegiatan distribusi dilakukan langsung oleh produsen. Maka tentu distribusi tidak langsung bermakna kegiatan distribusi dilakukan dengan menggunakan jasa distributor, baik grosir atau retail. Cara ini lumrah dipakai oleh perusahaan besar dengan pemasaran luas, yaitu selain biasanya digunakan untuk produk yang bersifat tahan lama karena proses distribusi sendiri membutuhkan waktu yang lama. Alasan lain mengapa jenis distribusi lah tidak langsung banyak dipakai perusahaan besar terkait modal. Hal lantaran distribusi langsung akan melibatkan banyak pihak, karena itu biasanya mencakup besar tidak terletakkan salah satunya untuk promosi. Yang kelima ini membangun jaringan. Membangun jaringan yaitu yang pertama menurut saya memperbanyak kenalan. Kunci utama untuk mendapatkan sebuah jaringan adalah memperbanyak kenalan. Karena untuk memperluas jaringan pasti kita membutuhkan bantuan orang lain agar mereka bisa merekomendasikan bisnis kita kepada orang lain, membuat mereka tertarik akan produk yang kita jual atau jasa yang kita tawarkan. Cobalah untuk menarik perhatian mereka dan ajak mereka berbincang-bincang terutama tentang hal-hal berhubungan dengan industri pekerjaan atau yang lainnya. Yang kedua ini jangan lupakan kartu nama. Karena ketika berkenalan jangan pernah melupakan kartu nama atau kamu, karena kartu nama menjadi salah satu identitas yang akan memudahkan orang-orang untuk dapat menghubungi kamu. Kartu nama juga digunakan untuk membuktikan identitas kita dan membuat agar kenalan kita percaya pada kita atau tidak beranggapan bahwa kita adalah seorang pembohong atau hanya punya hasrat lain. Yang ini yang terakhir, bergabung dengan forum atau komunitas pengusaha. Cobalah untuk bergabung dengan forum atau komunitas pengusaha baik di internet atau di kota kamu, karena kamu akan banyak menemukan banyak kenalan yang bergerak di bidang apa saja yang pasti kamu tarik untuk menjadi rekan bisnis untuk berpotensi bagi usaha kamu. Lakukan beberapa kegiatan mengenalkan bisnis kamu ke masyarakat luas. Yang terakhir ini membangun hubungan baik dengan semua relasi. Dan ini ada lagi belajar dari orang lain. Belajar dari orang lain yaitu melihat jasa-jasa yang sudah terkenal. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun ucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.